Kita hari ini temanya seri tentang maksudnya tema besarnya adalah tentang eskatologi Kingdom of God gitu, dan kita hari ini temanya adalah tentang tema persisnya judulnya adalah Where's My Life Heading To? Where's My Life Heading To atau Heading Towards? Mari kita sebelum membahas lebih jauh kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah untuk perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang memimpin, memberkati kehidupan kami, boleh diteguhkan sekali lagi, dan kami boleh semakin memahami panggilan kami dalam kehidupan ini. Berkati baik hamba-Mu, berkati setiap orang yang join dan juga mendengarkan bersama-sama, khususnya para pemuda dan profesional. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah saya mau mulai dari ini ya, satu lukisan terkenal dari Paul Gauguin. Ini judulnya adalah Where Do We Come From? What Are We? Lalu Where Are We Going? Where do we come from? What are we? Where are we going? Ini lukisannya lihatnya dari kanan ke kiri. Ini kalau sudah lihat di sini nih, ya kecil bayi gitu ya. Terus ini mulai menjadi dewasa. Terus ke kiri ini ya, ini masa tua. Interesting, so ini judul dari lukisan ini seperti dekat ya dengan pertanyaan Kristen somehow gitu. Dan indeed di masa kecilnya itu si Paul, dia itu memang ngambil katekisasi gitu ya, pernah ikut katekisasi di gereja Katolik waktu itu. Tapi sayangnya di dalam masa tuannya dia ya kayaknya dia nggak convince itu dengan kekristenan. Lalu dia mencoba mencari jawaban sendiri dan dia pergi ke tempat yang eksotik ini, Tahiti ya. Tempat yang sangat asing waktu itu. Saudara mesti bayangin pada tahun itu ya, orang inilah nggak terlalu terekspos seperti sekarang ya, kita gampang sekali sekarang traveling. Tapi pada saat itu kan sangat terbatas ya, jadi dia mencoba untuk ya cari jawabannya gitu ya, perenungannya itu di daerah yang ya bukan di Prancis, itu bukan di Eropa, tapi di tempat yang jauh sekali. Ya tapi seperti saudara lihat ini pertanyaannya, ya ini pertanyaan yang krusial ya, pertanyaan eksistensial juga gitu, pertanyaan seharusnya juga jadi pertanyaan saudara dan saya. Pertanyaan setiap orang even gitu, yaitu kita berasal dari mana, kita ini dari mana, dan kita ini sekarang apa ya, what are we, dan kita menuju ke mana ya. Tema kita terutama adalah yang ketiga ya sekarang, what are we going gitu, atau where's my life heading to ya, somehow mirip lah dalam hal ini ya. Kita percaya saya ini ya Pak, mengetahui what are we kita sekarang gitu ya, kita mesti mengetahui kita ini dari mana gitu. Karena antara past, present, and future itu semuanya berkaitan. Maksudnya kita nggak bisa memisah-misahkan ya, disintegrated gitu ya, antara pastnya apa, presentnya apa, antara future-nya apa, lain lagi gitu. Maksudnya ini harus satu jalan cerita yang sama gitu. Perspektifnya bisa berbeda-beda. Bahkan kalau kita ya menggunakan perspektif Alkitab pun ya, itu perspektifnya bisa multi gitu ya, multi perspektif. Dan saya hari ini cuma ambil satu perspektif saja gitu. Cuma intinya adalah waktu kita bicara permulaannya apa, maksudnya dari mananya itu apa, ya sekarangnya itu apa, dan terus kemudian ya kemudiannya itu seperti apa atau bagaimana, atau kemana, ya itu harus integrated ya, maksudnya coherent gitu. Nah, motif yang saya mau pakai hari ini ya, image of God ya, imago Dei. Kalau kita tanya where do we come from, kan, where do we come from, ya jawaban Alkitab kan sederhana ya. Kita ini bukan kebetulan, bukan sesuatu by chance, juga bukan urusan fortune atau unfortunate, bukan. Tapi kita ini diciptakan menurut gambar
rupa Allah, created after the image of God. Ya. Nah, ini memberikan kepada kita satu identitas somehow bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Karena after the image of God ya. Maksudnya pada mulanya manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah. Jadi di sini terus kemudian kita jadi seperti gambar ini tadi gitu ya. Kita bisa memahami sekarangnya itu apa jadinya gitu. Kalau kita mengerti where do we come from, kita bisa dari situ kita bisa melihat keadaan kita sekarang ini ya. Kaitannya itu apa gitu dengan rencana awal, dengan original meaning di dalam hal ini ya. Nah, what are we? What itu istilah what itu kan banyak sekali ya jawabannya kalau kita hidup di dalam dunia ini. Maksudnya what ini ada orang mendefinisikan deh. Apakah kita ini well-being kita gitu? Maksudnya kita kesehatan kita gitu misalnya ya. Are we our well-being? Are we our health? Maksudnya kita adalah kita karena itu ditentukan dengan keadaan kita sakit atau enggak sakit, sehat atau enggak. Kita di dalam satu keadaan yang baik atau ya buruk. Lalu terus kemudian kita mencoba untuk mendefinisi diri kita itu berdasarkan itu. Nah kayaknya ini somehow sangat peka ya, saya waktu kita bicara ini di dalam saat seperti sekarang gitu, ya saya sengaja pilih ini gitu kan. Tapi jawaban Alkitab kan bukan ya, maksudnya kita itu bukan our health itu, kita ini bukan our well-being, bukan, itu bukan constitutes what we are, bukan. Atau yang lebih common ya, apakah kita ini our income ya, are we our income, maksudnya tell me berapa gajimu dan saya kasih tahu who you are gitu. Our achievements ya. Kita akan melihat diri kita itu sejauh apa achievement yang kita capai misalnya gitu ya. Saya menempatkan diri juga sesuai dengan achievement yang saya capai. Misalnya ya. Kalau saya achievementnya banyak ya, saya jalannya agak sedikit gagah gitu ya. Lihat orang lain juga agak lain gitu ya. Tapi kalau achievement saya pas-pasan sedikit nothing ya sudahlah jalan ya. Menunduk sedikit gitu loh, misalnya gitu ya. Jadi di sini achievements atau income atau success ya, failure dan sebagainya itu dianggap sebagai sesuatu yang constitutes our being. Ya seperti sudah tahu ini ya, waktu kita tanya what, ini kan kita bicara tentang being ya, berarti ini sesuatu yang ontologis gitu ya, ontologis. Manusia itu sebetulnya apa sih gitu? Manusia itu sebetulnya esensinya itu apa? Ini pertanyaan substansial gitu ya, substansial. Substans sudah tahu kan ya, itu kita sudah pernah bahas berkali-kali ya, untuk kesekian kalinya ini. Harusnya nggak baru untuk kita di Kelapa Gading. Substansi itu kan satu properti khusus, satu sifat khusus ya, yang olehnya, yang karenanya sesuatu hal itu disebut hal itu. Itu namanya substans gitu ya. Maksudnya kita bicara esen, substans ya, penjelasan ontologis ini kan. Jadi penjelasan substansial gitu. Maksudnya manusia itu disebut manusia karena apa gitu. Apa sih substansi manusia itu? Sudah jelas bukan senyawa kandungannya kan ya. Itu kayaknya nggak terlalu substansial gitu mungkin. Atau itu gitu. Kita mendefinisikan berdasarkan materi. Atau ini 4 hal yang tadi kita sebut di atas kan, ini kan bukan sesuatu yang substansial ya sebetulnya gitu. Jadi menjawab pertanyaan ontological ini ya, what are we, what are human beings, itu pertanyaan ini sih kalau saudara pelajari di dalam history of theology, bahkan itu sudah ini ya, sudah cukup ditinggalkan gitu. Jadi ini ada kutipan dari Berkouwer ya. Jadi ini sudah di dalam zaman yang lebih dekat dengan kita gitu, whereas di dalam zaman dulu ya, itu orang mendefinisikan manusia dengan gambaran ini ya, atau penjelasan ontologis ini.
biasanya dikaitkan dengan reason gitu ya, atau faculty of the soul, understanding and will gitu ya. Lalu terus kemudian muncul di zaman neo-ortodoksi, orang-orang seperti Karl Barth, seperti Brunner, mengoreksi penjelasan ontologis. Mereka lebih suka pakai penjelasan relasi. Jadi instead of analogy of being, mereka pakai analogy of relation, analogia relationis. Tapi Berkouwer, seorang teolog reform ya, zaman modern, lebih belakang lagi, lebih late, dia menjelaskannya pakai analogia amoris, analogy of love. Saya kutip dari sini, analogy of love has its strong foundation in the emptying the kenosis of Jesus Christ, who became like man, the renewal of the image of God. Maksudnya Berkouwer mau mengatakan kita kalau mau tahu manusia itu apa ya ini bukan bicara tentang analogy of being seperti apa itu ya Tuhan itu rasional ya. Tuhan itu rasional, maka dia menciptakan menurut gambar rupanya, kita diciptakan sebagai makhluk rasional karena Tuhan rasional gitu ya. Tapi dia bilang ini analoginya itu analogi cinta, gitu. Analogi amoris. Dan bukan kebetulan sudah di sini ya, waktu kita bicara tentang cinta Tuhan itu manifestasi puncaknya ya ada pada kenosisnya Kristus ya. Perendahan diri Kristus. Sang Logos yang kekal itu yang menjadi manusia. Nah, itu tindakan inkarnasi ini ya. Ini adalah tindakan cinta. Kita ini adalah manusia karena kita mengerti ini. Nah, ini yang Berkouwer mau mengajak kita untuk masuk kepada konsep ini. Di dalam Kristus itu kita ya tahu bahwa kita ini sudah jatuh, sudah bergeser ya posisinya, sudah nggak seperti dulu waktu originally created itu. Kita punya image of God. Kita sebagai bearer image of God itu rusak ya di dalam hal ini. Sehingga waktu kita melihat Yesus Kristus, Logos yang menjadi manusia itu ya, kita melihat di dalam dirinya itu renewal of the image of God. Jadi waktu membicarakan tentang ini ya manusia itu pertanyaannya itu sebetulnya bergeser di sini ya. Pertanyaan pun juga boleh dikoreksi. Pertanyaannya itu bukan lagi what are we, karena kalau kita masih tanya what are we ya, ini kita masih tanya analogy of being gitu. Maksudnya ini masih ontological explanation ya. The being, the substance, the essence of human being itu apa sebetulnya gitu ya. Ya itu sudah lewat ya, sudah ini penjelasan statis seperti itu gitu. Tapi kalau kita melihat, kita belajar dari Gerrit Berkouwer ini ya, dia menjelaskannya melalui analogia amoris. Apa sih kelebihan daripada ini ya? Kelebihan daripada konsep ini. Saudara perhatikan deh, seperti juga ditekankan oleh Berkouwer, dia bilang kita ini bukan cuma image bearer of God, nggak salah sih mengatakan kita ini image bearer of God ya. Kita di dalam kalimatnya agak bebas, kita juga sering mengatakan kita image of God, kita diciptakan sebagai image, kadang-kadang created after the image of, tapi juga created as the image of God, mungkin boleh juga ya, agak bebas gitu ya maksudnya. Maksudnya begini saya, kalau kita menyebut diri kita itu image of God atau image bearer of God, itu kan substantif ya, itu kata benda gitu. Tapi Berkouwer mengarahkan kita
untuk merenungkan kita ini bukan cuma image bearer, bukan cuma pembawa image Allah, tapi kita ini imaging, kita ini image God. Maksudnya ini kata kerja gitu. Waktu merenungkan tentang image of God itu jangan cuma berhenti kepada imago, Dei imago di dalam pengertian itu tadi ya, kata benda gitu. Tapi di dalam pengertian kata kerja gitu. Kita ini adalah manusia karena kita itu imaging God. Jadi saudara melihat di sini ya dengan penekanan kepada kata kerja, ini penekanannya bukan kepada saya ini apa gitu ya, maksudnya pertanyaan substantif, pertanyaan ini ya, pertanyaan ontologis gitu. Tapi ini membawa kepada konsep yang dinamis gitu. Apa yang kita lakukan gitu. Kitab suci, kitab suci itu lebih concern dengan our function ya, dengan fungsi kita, bukan merely the ontological what itu ya, the ontological what ya sangat terbatas ya, saya membicarakan perspektif ontologis ini. What are we? Makanya sampai menyeleweng. Are we our income? Are we our achievements gitu kan ya? Menyebalkan ya ini apa? Mengerti manusia di dalam gambaran seperti ini gitu, mengerti diri di dalam penjelasan seperti ini rather menyebalkan gitu. Sebaliknya, kalau kita kembali kepada kitab suci ya, maksudnya belajar dari Berkouwer, ini Berkouwer mengingatkan ya, kita ini sudah berfungsi dengan benar nggak di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya itu jadi bukan what are we, what are we ini terlalu primitif ya pertanyaan ini gitu. Pertanyaannya itu maksudnya mengikuti analogi amoris ya, are we loved? Atau kalau mau pakai perspektif personal, am I loved? Apakah kita atau saya ini dicintai, dikasihi? Do we love? Do I love? Apakah saya mencintai? Apakah kita ini mencintai? Saling mencintai? Are we driven by love? Apakah kita ini berfungsi sebagai makhluk yang ya ini mencintai? Kehidupan kita itu digerakkan oleh cinta. Atau kita driven by something else? Driven by fear? Driven by hatred? Driven by apathy, indifference, atau driven by apa yang lain. Maksudnya variasi bisa banyak sekali ya, sudah. Are we driven by love? Ya, kalau kita ini sudah meneruskan proyeknya Berkouwer ini ya, analogi amoris, bukan analogi entis, bukan analogy of being, tapi analogy of love. Kita created after the image of God. God is love. Kita created after the image of God. Kita di-create sebagai lovely being and loving being. Maksudnya being yang dicintai dan being yang dipanggil juga untuk mencintai. Karena Allah itu adalah cinta, Allah itu adalah kasih. Nah ini baru kita ngomongin tentang analogia amoris. Yang terakhir yang terakhir, jadi where is my life heading to? Saya mau pinjem ini, pinjem Roma 11:36 ya, Roma 11:36. Ini kan somehow menjawab pertanyaannya Paul Gauguin ya, ini apa? Where do we come from? What are we? Where are we going? Terus jawaban Roma 11 sederhana. From him, through him, and to him. Ini simple ya jawabannya. Itu segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Tapi kita baca konteks ini ya, konteks beberapa ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 33 ya. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami
jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Lalu 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah pernah bahas ini ya, saya ayat ini dalam konteks yang lain gitu. Maksudnya ini adalah penutupan daripada pasal 1 sampai 11 yang bicara tentang teologi. Sebelum masuk ke pasal 12 ya, ini apa? Wejangan-wejangan praktis, nasihat-nasihat praktis dari Paulus. Ternyata linknya itu adalah doksologi gitu. Kita sudah bahas ini ya. Saya nggak akan mengulangi pembahasan ini. Tapi dalam konteks ini ya, dalam konteks tema kita, Where's My Life Heading To? Sudah melihat di sini untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita mengerti bukan cuma future-nya itu mau kemana, tapi kita mesti tahu juga kita ini dari mana, dan kita ini sekarang sedang digerakkan oleh apa ya. Makanya tadi kita bilang driven by love gitu. Because God is love ya. Kristus itu adalah penyataan cinta itu gitu ya, di dalam satu pribadi yang konkret yang berinkarnasi yang ada bersama dengan kita ya. Maksudnya saya mau kaitin ini dengan through him ya. Lalu baru kita bisa mengerti where to atau kemana gitu dalam hal ini ya. To him are all things. Jadi mengetahui future itu bukan tanpa past and bukan tanpa present. Kita kalau jadi orang yang cuma apa ya, merencanakan future tapi terus kemudian kita nggak kenal identitas kita sebagai yang diciptakan after image of God itu tadi, dan juga kita nggak digerakkan oleh sesuatu yang benar sekarang, ya yang akan datang itu kan akan sangat tergantung dengan pemahaman kita tentang masa lampau kita ya, maksudnya identitas kita, sejarah kita, root, dan tergantung dengan sekarang ini kita bergerak kemana gitu, digerakkan oleh apa gitu kan, itu sangat menentukan. Where's my life heading to? Ini bukan masalah saya tahu tujuannya, destinasinya apa, terus saya kemudian bisa cari-cari jalan saya sendiri gitu, bukan. Tapi seperti Yesus mengatakan, dia adalah satu-satunya jalan ya. Jika kita berjalan di dalam dia, ya kita akan berjumpa dengan Bapa. Tapi kalau kita nggak tertarik dengan jalannya, ya tahu destinasinya juga, terus mau apa gitu? Jalannya juga salah. Jalan yang salah nggak akan membawa kepada destinasi yang benar ya. Tapi apa yang sudah kita bisa pelajari daripada Roma 11:36 ini ya? Kita di sini membicarakan role of doxology, maksudnya doxologi di dalam pengertian yang luas ya, yang miniaturnya itu kita rayakan waktu kita ibadah. Kan terakhir di dalam liturgi kita itu terakhir ada doxologi gitu ya, doxologi. Kita memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Itu elemen sangat penting saya. Jadi ini kan sudah dibahas ya oleh Pak Jetro khususnya, ini pentingnya ini liturgi ya. Drawing dari James Smith. Liturgi itu bukan cuma sekedar apa ini ya poin-poin, elemen-elemen gitu aja supaya ada certain kerjaan di dalam ibadah gitu ya, supaya nggak ngawur, supaya nggak liar, supaya ada urutannya gitu ya, urutan yang klise itu gitu. Pasti bukan itu sih, artinya liturgi kan bukan itu gitu. Liturgi itu kan sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi doxology di dalam konteks ini sih, di dalam konteks liturgical yang seharusnya juga hadir di dalam liturgi keseharian kita, liturgi kehidupan kita, dan bukan cuma liturgi hari Minggu itu ya. Liturgi hari Minggu itu ya memang hadir di sana, tapi juga di dalam keseluruhan kehidupan kita itu ada doxologi ini ya. Ada peran daripada doxologi. Mengapa? Karena kita melihat di sini ya, Paulus waktu dia membicarakan, berusaha untuk merefleksikan ya, merenungkan pekerjaan Allah itu melalui Israel juga terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, the Gentiles. Tuh, dia tiba kepada kesimpulan ini ya. Ini bukan sesuatu yang terus kemudian Paulus merayakannya dengan eureka gitu ya.
Now, sekarang saya tahu gitu ya, eureka. I found it, finally, I have the answer gitu ya, eureka. Bukan itu loh kayaknya. Ini teologi nggak diakhiri dengan itu, saya. Eureka sih momen yang menarik memang gitu ya, momen yang menarik gitu, momen perayaan lah ya. Sudah tahu kan ya, eureka, Archimedes dan sebagainya itu. Tapi teologi itu bukan diakhiri dengan perayaan eureka atau statement teriakan eureka, bukan. Ini diakhiri dengan doksologi. Dan sudah baca di sini ya, doksologi ini di satu sisi dikatakan di sini tentang kedalaman ya, tentang kedalaman kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, the depth of the riches, the wisdom and the knowledge of God. Jadi doksologi ini ada aspek pengertiannya, ada aspek pemahamannya. The depth of the riches and the wisdom and the knowledge of God. Ya, tapi kalau sudah melanjutkan, perhatikan juga kemudian di sini Paulus mengatakan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Despite the depth of the knowledge of God on the one hand, yet on the other hand, its unsearchableness, unsearchableness, dan juga its inscrutability. Jadi ada aspek misteri di sini yang nggak tergenggam sepenuhnya oleh tangan kita, gitu ya, nggak sepenuhnya tergrasp terpegang oleh kita. Gitu. Ya kita berbulan-bulan terakhir ini kan ya mempelajari ini ya, ada banyak hal yang kita terus terang juga nggak sepenuhnya searchable sih ya ini ya, scrutable, tapi unsearchable and inscrutable. Jalannya Tuhan, bijaksananya Tuhan, caranya Tuhan, wisdomnya Tuhan untuk menguduskan gerejanya, memurnikan gerejanya. Nggak terselami ya, seperti juga Paulus waktu melihat melalui ketidaktaatan orang-orang Israel, justru bangsa-bangsa lain itu mengenal Allah. Ini juga unsearchable, inscrutable cara seperti ini. Justru melalui kedegilan hati Israel, ya, itu orang-orang pilihan dari bangsa lain itu ditarik untuk menjadi satu umat. Mereka disebut umat Allah. Bukan bijaksana kita, ini bukan cara kita, bukan maunya kita. Pokoknya kita kayaknya simplifikasi gitu ya, ini apa simple gitu. Pokoknya yang saya tetap inilah utuh kalau bisa. Gitu. Ya, saya tetap nyaman, yang saya tetap aman, ya. Tapi jalannya Tuhan ya, bukan itu gitu. Karena mungkin keamanan itu seringkali menjadi berhala juga dalam kehidupan kita. Jadi sudah perhatikan ini ya, paradoks ini ya. Di satu sisi the depth of the knowledge of God, di sisi yang lain its inscrutability. Kita nggak bisa dapat cuma salah satu without yang lainnya, maksudnya kita cuma boasting, ya, saya tahu the depth of the wisdom of God. Tapi kita nggak dengan humbly mengatakan bahwa saya nggak bisa menyelami sepenuhnya. Nggak ada kalimat itu ya. Yang nggak jadi doksologi, nggak akan jadi doksologi. Atau kita bilang ya inscrutable gitu, nggak bisa dimengerti, ya nggak ngerti apa-apa kali jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ignorance gitu, inscrutable yang lahir daripada ignoransi ya, gitu. Nggak tahu apa-apa gitu lah maksudnya saya. Coba jelaskan tentang Kristus, susah ya dijelaskan. Yesus itu bukan sesuatu untuk dijelaskan, itu sesuatu yang kita harus alami, karena itu misteri dan sebagainya. Wah ini teologi kayak begini nggak terlalu menjanjikan ya, saya nggak ada artikulasi iman gitu. Memang Yesus nggak bisa disempitkan dengan definisi ontologis gitu misalnya, ya betul gitu. Tapi terus kalau kita masuk kepada gambaran misteri dan misterius kayak begini ya, I think itu juga bukan true doxology. Gitu. Tapi seperti Paulus di sini ya, sudah melihat di sini ya, true doxology itu ada pengertian the depth of knowledge of God. On the one hand, on the other hand, the inscrutability of that knowledge. Pengenalan itu yang nggak sepenuhnya inscrutable ya, yang nggak sepenuhnya scrutable, maaf ya. So
doksologi ini mengajarkan kepada kita ya, karena kalimat Indonesia, from him, through him, to him are all things. Doksologi ini mengajar kita where we come from, what we are, atau ya pertanyaan yang agak salah ini yang tadi kita sudah koreksi sebetulnya. And where we are going, where's my life heading to, itu tadi. Tapi bukan cuma secara theoretically, ya. Kalau theoretically ya sudah, kita sudah ada jawabannya, gampang ini ya, from him, through him, to him ya. Semua orang juga tahu, anak sekolah minggu juga bisa lah mengatakan seperti ini ya. Anak-anak, dari mana kita? Dari Tuhan, Bu, gitu ya. Lalu kita oleh Tuhan, Bu, dan kita kembali kepada Tuhan, Bu, gitu misalnya ya. Saya nggak sedang menghina anak sekolah minggu, by the way, bukan itu ya poinnya. Tapi ini ya semua orang kalau secara theoretically seperti ini ya bisa saja gitu mengatakan jawabannya theologically correct perhaps ya. Tapi ini bicara tentang deep awareness, deep consciousness ya, yang rooted di dalam kehidupan kita, termasuk juga di dalam aspek eksperiensial, pengalaman kita, termasuk juga di dalamnya gitu. Maksudnya dengan kehidupan yang berdoksologi ya, kita memantapkan, kita menegaskan, ya, kita menghidupi bahwa hidup itu memang berasal dari Tuhan, ya, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bukan tanpa doksologi maksudnya. Kita bisa membicarakan where's my life heading to dari berbagai macam perspektif gitu ya. Quo vadis dunia kedokteran gitu ya. Kapan vaksin perkembangannya sampai di mana ya. Ini heading towards apa ya. Atau di dalam perspektif ini politik ya, Indonesia ini akan kemana dengan situasi seperti ini. Indonesia menuju kemana. Bagaimana dengan perekonomian, menuju kemana? Kita bisa saja sudah membicarakan ini gitu, dengan berbagai macam ini ya Pak, argumentasi, termasuk juga event spekulasi, prediksi, antisipasi, dan seterusnya. Tapi yang kita mau belajar di sini dari perspektif teologis ini ya, ini loh saya, jawaban sederhana ini ya, might sound rather cliche, tapi di firman Tuhan yaitu from him, through him, and to him are all things. Ini deeply rooted lah ya di dalam kehidupan kita. Gitu. Alkitab mengatakan bukan tanpa doksologi. Kalau kita misalnya tadi kita bicara tentang love ya, termasuk juga di dalam itu pertanyaan whom do we love the most? Yang paling kita cintai itu apa? Nah itu baru kita bicara tentang doksologi ada di dalamnya gitu kan ya. Orang bilang we are what we love. Betul, we are what we love. Kita adalah what we love, atau lebih tepat, whom we love. Kalau kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya, ya kita akan menuju ke sana gitu. Karena cinta itu mengubah, mentransform kita, mengarahkan kita, ya ini ya, my life heading to kemana, yaitu ke yang dicintai itu. Jadi bukan tanpa doksologi, bukan tanpa ibadah, bukan tanpa cinta itu tadi. Karena di dalam doksologi kan terkandung hal-hal ini. Jadi kemana saya? Tadi kita bilang kan dari mana ya diciptakan menurut gambar rupa Allah. Lalu kita bisa melihat ya keadaan kita sekarang ini driven by apa? By divine love atau apa? Lalu kemana nih? Ya kemana kalau kita membaca melalui perspektif Imago Dei ini ya kita bergerak towards the restoration of the image. Seperti tadi Berkauer kan bilang ya, di dalam Kristus, ini lagi ya, mundur lagi, di dalam Kristus who became like man, kita melihat the renewal of the image of God. Ya inilah destinasinya kita. Gitu. Kristus itu membawa kita kepada Bapa. Ya. Kristus sendiri itu adalah renewal image of God kita. Kalau di dalam teologi reform kan memang kita bicara ini ya saya, Pak itu through knowledge, through holiness, through righteousness gitu. Tapi yang berkaitan dengan Roma 11 ya, ayat yang kita renungkan hari ini ya, adalah ini ya, through knowledge ini ya. Jadi
towards the restoration of the image itu maksudnya kalau kita kaitkan juga dengan ini ya, Roma 11, berarti deeper and deeper knowledge of God. Tapi juga jangan lupa its inscrutability, jangan sok tahu gitu ya, jangan sok tahu. Teologi yang membawa orang pada sok tahu itu pasti nggak ada doksologinya. Sekali lagi ya, saya. Teologi yang membawa orang itu sok tahu, bawaannya selalu mau mengajar orang lain, tapi nggak bisa pernah dengan rendah hati mendengar atau diajar oleh orang lain, itu nggak ada aspek inscrutability. Nggak ada inscrutability ya, berarti nggak ada doksologi. Karena di dalam doksologi itu bukan cuma ada the depth of the riches and the wisdom and knowledge of God, tapi juga ada unsearchableness and inscrutability kalau di dalam Roma 11 ya. Jadi restoration of the image ya, again deeper knowledge of God bersama dengan ini ya, misteri itu yang membawa kita rendah hati ya. Beda dengan proyek enlightenment ya, yang mau menuntaskan semua apa ya, ketertutupan gitu ya, sampai dibikin semuanya jadi jelas, enlighten sampai nggak ada lagi yang jadi misteri ya. Ini bukan proyek Kristen, saya bukan. Itu enlightenment sudah bangkrut akhirnya. Konyol ya saya, itu proyek yang katanya enlighten, manusia enlighten, menjadi dewasa, mündig geworden, katanya si Immanuel Kant gitu ya. Tapi terus kemudian di dalam Mündigkeit, di dalam kedewasaannya, dan terus kemudian diakhiri dengan 2 perang dunia. Tapi kalau kita kembali kepada pengajaran Kristen, sudah mendapati di sini tentang knowledge of God ya, itu knowledge of the triune God. Bapa yang mengutus anaknya ke dalam dunia, dan kita bisa mengenal itu oleh pribadi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kembali membawa kepada Kristus, dan Kristus membawa kepada Bapa ya. Ini ya, deeper and deeper knowledge of God. Saudara tertarik nggak dengan story ini gitu, dengan narasi ini, atau saudara lebih tertarik nggak? Saya lebih tertarik ini loh, dunia kedokteran ini sedang gimana dan mau kemana, kapan vaksin gitu ya. Itu bisa menggantikan narasi deeper knowledge of God. Atau mungkin pertanyaan tentang perekonomian ini mau kemana gitu ya. Nggak harus salah sih saya menyelidiki hal-hal seperti itu gitu. Tapi saya cuma mau tanya, kita masih ada perspektif teologis nggak sih dalam saat seperti ini gitu. Kita bisa nggak tahu saya gerakan ekonomi kemana, tapi sebetulnya kita bisa tahu ya apakah kehidupan kita ini semakin mengenal Allah atau tidak gitu. Dan jalan ya, akses untuk bisa mengenal Allah semakin dalam itu di dalam situasi apapun itu possible. Memastikan kemajuan ekonomi di setiap situasi itu nggak selalu possible. Sekali lagi ya saya, menjamin laju perekonomian setiap saat itu nggak bisa dipastikan. Tapi mengenal Allah hari demi hari makin dalam, itu sebenarnya bisa dipastikan. Tapi orang nggak tertarik dengan yang bisa dipastikan ini ya. Orang lebih tertarik dengan yang nggak pasti itu malah. Sayang sekali. Dan selain deeper knowledge of God, ya ini ya, the life of love, balik lagi tadi ya. God is love. Kita created after the image of God. Berarti kita diciptakan memang sebagai makhluk yang dicintai dan yang mencintai. Lalu oleh Dia di sini ya, berarti kita driven by love. Dan where's my life heading to? Ya ini. Kita heading towards atau heading to the fullness of love. Yaitu waktu kita kembali kepada Tuhan, kita di sorga. Apa saya gambarannya? Gambarannya yaitu kita akan mencintai dengan sempurna gitu, sehingga dosa itu nggak ada tempat lagi. Menarik saya, ini saya mau mengakhiri dengan konsep eskatologi dari Miroslav Volf ya. Waktu dia menjelaskan tentang apa ya, di sorga itu manusia kan nggak berdosa lagi ya. Nggak berdosa lagi itu
apa ya penjelasannya? Apakah Tuhan menutup gitu ya, seperti kayak free will-nya itu jadi seperti kayak apa ya? Free will berdosanya itu jadi digunting gitu. Ini jadi spontaneously ingat film Golden Compass ya, itu apa? Sudah nonton nggak ya? Ini film sudah agak kuno sih, Golden Compass ini apa? Digunting gitu ya, demonnya itu istilah di Golden Compass, sehingga nggak ada free will lagi dan seterusnya. Menarik sih itu film, rather filosofis ya, teologis dan filosofis. Apakah seperti itu sih? Jangan-jangan digunting gitu ya, maksudnya digunting oleh Tuhan sampai kita nggak bisa lagi gitu. Maksudnya mau kepikir pun juga nggak bisa gitu ya. Mau mencoba untuk memikir pun juga pokoknya itu selalu bad sector gitu ya. Ini apa? Nggak bisa lah pokoknya gitu ya. Tapi Miroslav Volf menjelaskannya bukan itu sih, menjelaskan bukan itu. Gitu. Dia pakai ini ya, penjelasan spasial. Ini gambarannya ibaratnya seperti kalau satu ruang sih. Sebetulnya bukan bicara nggak ada lagi kemungkinan untuk berdosa, bukan dalam pengertian itu ya. Karena kemungkinan itu gini sih, saya nggak mau salah istilah ya. Maksudnya bukan dipatahkan, bukan digunting di dalam pengertian ketidakmungkinan seperti itu, bukan gitu ya. Tapi ketidakberdosaan kita kelak itu karena seluruh ruangan itu sudah diambil oleh cinta Tuhan gitu. Sehingga nggak ada satu tempat pun ya di mana dosa itu bisa mengganggu kita. Gitu. Seluruh ruangan itu sudah dipenuhi ya, dibanjiri oleh cinta Tuhan. Ini buat saya pribadi ini konsep yang menarik ya, konsep yang menarik. Karena eskatologinya itu kontinuitas ya dengan eskatologi di sini dan sekarang. Maksudnya di sini dan sekarang, saudara dan saya sudah bisa mencicipi nih gambaran seperti ini ya. Bukan dengan apa ya? Bukan dengan Tuhan itu mematikan menggunting total ya kemungkinan untuk berdosa gitu misalnya. Ini adalah dimiliki kayak robot lah ini apa? Bukan created after the image of God kayak begini saya. Tuhan itu Tuhan yang bebas, Tuhan yang bebas menciptakan kita juga sebagai makhluk yang bebas. Jadi apa saya di dalam hal ini gitu ya, membuat orang itu nggak berdosa lagi? Ya ini the life of love, gitu, the fullness of love sebetulnya. Alkitab itu mengajarkan cinta nggak ada habisnya, saya. Mengajarkan kasih itu nggak ada habisnya. Jadi where's my life heading to gitu ya. Saudara jangan bayangkan kondisi sorga yang nggak dinyatakan Alkitab gitu, yang bukan visinya Alkitab. Tapi mari kita kembali kepada gambaran Alkitab. Apa sih? Ya ini ketidakmungkinan berdosa bukan karena terguntingnya free will, terus kemudian manusia tebusan itu menjadi robot-robot yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, gitu. Bukan gitu. Tetap ada free will. Tapi kenapa ya? Kok bisa ada free will tetap nggak jatuh ke dalam dosa? Mengapa? Karena ini karena kepenuhan cinta, kepenuhan kasih. Mari kita belajar di dalam kehidupan di sini dan sekarang ini ya, termasuk waktu kita tanya, kita ini mau menuju kemana sih? Menuju kemana? Ya ini, menuju kepada kepenuhan cinta ini. Persekutuan yang sempurna dengan Kristus, di mana kita bisa mencintai dengan sempurna seperti Kristus. Dan di sini dan sekarang, saudara mencicipi ya, dan kita growing deeper and deeper ya, itu cinta kita itu harusnya makin lama makin dalam ya. Kita driven by love, orang yang driven by love here and now ya, dia akan menuju kepada the love itu ya, the fullness of love, kehidupan yang sempurna bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian ya. Pak Billy, nanti kita di sorga apakah bekerja? Ya, kalau nggak bekerja ya kayaknya udah nganggur di sana. Terus saudara bayangin sorga seperti apa ya? Kita tidur seperti Snow White gitu selama 7 tahun gitu karena saking capeknya di dunia. Terus di sana tidur ngasuh 2 tahun gitu atau gimana gitu. Itu bukan gambaran sorga kan ya. Bekerja, betul gitu, bekerja. Bersyukur ya gambaran ini ya, gambaran tentang bekerja ini berarti ya, again, kontinuitas, eskatologi kontinuitas di sini dan sekarang, saudara juga bisa mencicipi kebahagiaannya gitu.
Berarti bekerja itu bisa menjadi cicipan sorga di sini dan sekarang. Ini yang menarik dengan konsep ini ya. Tapi kalau kita jawab nggak bekerja ya, maksudnya begini saya, ini bukan jawaban yang supaya sengaja ada kontinuitas ya, bukan itu ya maksudnya. Memang Alkitab mengatakan kita akan bekerja kok di sana gitu. Dipercayakan kota kan salah satu gambaran ya, kan dipercayakan kota. Berarti ada pekerjaan. Nggak mungkin kan kita dipercayakan kota, setelah itu kota ya apa? Setelah dibicarakan kota dijual, dapat uang dan saya tidur 7 tahun itu tadi gitu misalnya. Awkward kan kalau itu ini apa? Terusannya gitu ya. Dipercayakan kota ya, lalu apa? Ya ini dikelola, kota itu dikelola gitu. Jadi bekerja memang gitu. Cuma keindahan daripada konsep ini despite itu tadi ya, inscrutable balik lagi gitu. Pekerjaannya seperti apa? Ya kita nggak diberitahu banyak oleh Alkitab gitu. Makanya still ada aspek inscrutability ini gitu. Tetapi setidaknya kita tahu saya dengan konsep seperti ini, again here and now di sini dan sekarang kita juga bisa bekerja dengan benar ya, waktu bekerja dengan benar sehingga itu menjadi cicipan daripada kekekalan itu bagaimana saya ya, work with love. Kalau saudara bekerja dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama, saudara bisa mencicipi ya, kebahagiaan sorgawi ini. Tapi kalau saudara bekerjanya ya cuma untuk uang, untuk kebahagiaanmu sendiri, egois kayak begitu, saudara untuk nikmati sendiri, untuk membangun self security dan seterusnya gitu ya, ya itu gak ada cicipan sorganya gitu. Jadi bekerja jadi garing bener ya, rada mirip neraka. So ini apa? Siapa sih mengatakan, lupa ya ini apa? Dostoyevsky ya. Hell itu apa ya? Hell itu apa sih ya? Ini the impossibility to love any longer, ya itu ketidakmungkinan untuk bisa mencintai lagi, itu hell. Bagus ya, saya suka sekali gambaran itu karena itu so biblical gambarannya ya. Jadi hell ini adalah gambaran di mana manusia itu gak bisa lagi mencintai gitu. Gagal mencintai. Kalau kok katakanlah seperti kayak mau mencintai tapi sebetulnya nggak mendapatkan objek yang tepat dan seterusnya. So, ya kita akan bekerja jawabannya. Di sana kita akan bekerja. Dan karena itu ini penting. Karena itu di sini dan sekarang kita juga bisa bekerja sebagai cicipan eskatologi, sebagai cicipan dunia yang akan datang. Jadi gambarannya ini bukan, ini ya saya, sudah jangan salah mengerti. Waktu misalnya dalam kitab Wahyu ya dikatakan itu beristirahat ya, itu seperti kayak bisa menimbulkan kesan, oh di sini kita bekerja keras, di sini kita ini bekerja, oh nanti kita beristirahat, terus maksudnya di sana itu kayak extended holiday forever and ever gitu ya. Tapi kalau saudara baca ayat itu secara persis ya, itu kan beristirahat dari jeri lelah mereka, bukan beristirahat dari segala macam kegiatan dan pekerjaan terus kemudian jadi nggak ada kegiatan dan pekerjaan sama sekali gitu ya. Itulah jadi kita jadi mirip patung dong di sana ya. Jadi statue like gitu. Maksudnya nggak menarik lah ini apa, gambaran eskatologi seperti itu ya. Tapi sorga itu tetap sesuatu yang ada pergerakan, bukan statis, ada movement di sana gitu. Bahkan movement yang sempurna. Ada pekerjaan, ada kegiatan. Tapi orang waktu mengerjakan itu, waktu bekerja dia tetap beristirahat. Nah ini loh saya, ini konsep yang eskatologi itu bukan cuma tentang hidup yang akan datang, tapi very much tentang kehidupan yang di sini dan sekarang juga gitu. Bagaimana ini kita menghayati waktu saya bekerja, tapi saya bisa merasakan istirahat, sehingga kita nggak jatuh dalam dualisme kerja istirahat. Nah, kebiasaan poin ini, atau seperti peribahasa yang kita kenal itu ya, berjerih lelah dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian sakit, senang, sakit. Dualisme gitu ya. Lalu kita harap sorganya juga kayak begitu, karena kita sudah saking sakitnya di sini dan sekarang, nanti di sorga saya bersenang-senang kemudian gitu. Rather eskapis ya saya gambaran sorga yang seperti ini. Tapi yang kita pelajari dalam Alkitab itu khususnya dalam perspektif eskatologi reform, kita menekankan kontinuitas.
Meskipun kita juga percaya pasti ada diskontinuitas, tetapi lebih ditekankan di sini adalah kontinuitasnya. Meaning nanti di sana kita akan bekerja dan pekerjaan yang kita lakukan di sana itu akan dipenuhi dengan ini ya Pak, restful spirit. So berarti di sini dan sekarang saudara dan saya juga sudah bisa bekerja, yet restful gitu, restful. Meskipun belum sempurna tentu saja ya. Nah kapan itu kita bisa bekerja tapi restful itu? Again, yaitu waktu kita work with love, waktu kita mencintai, ya orang kan ada ini ya mengatakan kalau kamu menyukai pekerjaanmu, ya kamu sebetulnya sedang bermain gitu. Ini ada bijaksana ya dalam kalimat seperti itu ya. Kalau kamu mencintai pekerjaanmu, ya kamu sebetulnya sedang bermain gitu, bukan sedang bekerja. I think there is certain beauty itu di dalam statement seperti ini. Apalagi kalau kita bawa redeem di dalam konsep yang Alkitabiah ya, yaitu with true love itu, not without the love of Christ, not without the love for Christ ya, itu akan memberikan rest di dalam pekerjaan kita.